Halo, kembali lagi di channel Rumah Awang Movie. BTW, gue mau terima kasih ke kalian yang masih setia nonton dan selalu support channel ini. Karena support kalian lah yang membuat gue jadi semangat untuk membuat konten setiap minggunya. Ngomong-ngomong, apa kabar nih semuanya? Mudah-mudahan yang punya tagihan pinjol sama pay letter segera terlunaskan cuy. Karena gue tahu pasti capek banget diteleponin tiap jam. Nah, di video kali ini gua bakal membahas alur film perjudian duniawi khususon buat kalian yang hobi main remi, yaitu God of Gamblers 2. Film ini menceritakan seorang murid dewa judi yang berusaha menjaga reputasi gurunya dengan bantuan orang sableng. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke filmnya. Enjoy! Film diawali dengan memperlihatkan konferensi pers amal yang dihadiri oleh murid dewa judi yang bernama Michael Chen. Michael datang untuk mengadakan acara amal dari uang hasil judinya itu. Kegiatan tersebut adalah salah satu wasiat sang dewa judi sebelum pergi ke luar negeri. Saat itu tiba-tiba muncul orang tengil yang menantang Michael untuk berduel main blackjack. Dia menantang dengan taruhan awal 10 juta kalau si Michael menang dan janji akan ikut beramal juga. Dalam permainan ini cuy, si Michael berkali-kali dapat kartu as yang langsung mengalahkan si gendut secara mutlak. Di sanalah Michael langsung dijuluki sebagai kesatria judi, murid sang dewa judi. Sing berpindah ke rumah dan kita akan diperkenalkan dengan anak bernama Sing yang memiliki kekuatan. Contohnya dia bisa melihat tembus pandang, menggerakkan benda, dan juga mengubah kartu cuma dengan digosok-gosok. Nah, kekuatannya ini punya kelemahan, yaitu kalau misalkan dia berzina, berkata kasar, atau menggunakan uangnya untuk berfoya-foya. Singga sendiri karena dia ditemenin pamannya yang bernama Tat. Pamannya ini menyarankan Sing untuk menggunakan kekuatannya untuk berjudi supaya menghasilkan banyak uang. Caranya dengan belajar langsung ke sang dewa judi, yaitu Kochun. Mereka pun langsung datang ke sana yang disambut oleh Michael. Sing menantang Michael untuk duel dengan syarat kalau misalkan Sing menang, dia harus mengajari Sing cara memanipulasi kartu. Lantas mereka pun berduel main besar-besaran kartu. Menyadari Michael kartunya lebih besar nih, si Sing langsung menggosok kartunya buat ngerubah kartu si Michael jadi kecil. Usahanya berhasil karena kartu Michael mendadak berubah menjadi angka 2. Dikiranya udah menang nih, ternyata Michael lebih cepat mengubah kartu Sing dengan kecepatan tangannya. Seketika datanglah pengawalnya yang kita sebut aja namanya Long. Karena melihat dua orang gak jelas datang pengen ketemu dewa judi nih, Long langsung mengusirnya secara tegas. Gak lama dari situ datanglah adiknya si Long yang bekerja sebagai inspektur polisi Hong Kong yang bernama Kowloon. Nah, pas lagi makan malam nih, si Sing dan si paman datang lagi untuk meminta Michael menemukannya dengan sang dewa judi. Namun, tanpa mereka sadari, Long sudah ada tepat di belakang si paman, yang berakibat si paman melepaskan talinya dan membuat si Sing ngegubrak. Setelah keciduk, Sing dan si paman terus-terusan memohon untuk ditemukan dengan sang dewa judi. Tapi, Michael yang udah muak sama sekali nggak memperdulikan permohonan mereka. Sing berpindah ke penjara tempat musuh dewa judi yang sempat kalah melawannya dan sedang dijenguk anak angkatnya yang bernama Hussein. Hussein memiliki rencana balas dendam dengan membunuh Michael dan mengaku kalau dirinya murid dewa judi bertujuan memanfaatkan reputasinya untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, kita balik lagi ke si Sing dan si paman nih, yang masih kekeh pengen belajar judi dari sang dewa judi. Mereka masih bertahan di sana dari malam menunggu Michael yang dimana si Michael lagi berenang di belakang rumah.
Namun saat itu muncullah anak buah Hussein untuk menghabisi seisi rumah. Beruntungnya, Long sang pengawal memiliki persiapan senjata untuk kalau suatu ketika terjadi apa-apa yang berbahaya. Kondisi yang kacau balau itu membuat Sing dan si paman jadi nggak sengaja ikutan terlibat. Tapi seenggaknya mereka berhasil menyelamatkan Michael terhindar dari serangan itu. Namun sialnya Long harus menghadapi anak buah Hussein yang paling kuat dan berhasil tertangkap saat hendak kabur. Michael mengajak Sing dan paman ke rumah lamanya sebelum jadi murid Dewa Judi. Di sana Sing menggunakan kekuatannya untuk mencari Long yang dibawa oleh anak buah Hussein. Dan terlihat Long dibawa ke sebuah bar yang bernama Impian Lo. Dengan satset, malamnya mereka pun berangkat untuk menyelamatkan si Long. Supaya nggak kebaca lawan nih, Michael disuruh tunggu di luar karena wajahnya berkemungkinan dikenal banyak orang. Nah, selama memantau seisi bar, si Sing tertarik untuk mengikuti gaya om-om sebelahnya dengan duduk nyender santai. Gara-gara kakinya pendek nih, si Sing ngejengkang yang disusul ketawa karir dari si om. Saat itu datanglah pemilik bar yang kita sebut aja namanya Hindun. Karena terpesona dengan kecantikannya, Sing menganggap kalau Hindun adalah dewi impian yang selalu hadir dalam mimpinya. Kedatangan pamannya membuat Sing sakit hati nih cuy. Karena si Hindun tipe idamannya adalah om-om perut buncit, kumisan dan umur di atas 40-an gitu cuy. Bukannya pada fokus sama tujuan buat selamatin si Long nih, justru mereka berdua malah berebut nganter pulang si Hindun. Yang akhirnya Sing ngalah dan membiarkan Hindun diantar si paman naik taksi. Bye-bye. Besok paginya si paman pulang setelah nginep di rumah Hindun. Si paman meminta Sing memberi setengah kekuatannya untuk menjaga si Hindun nih. Walaupun cemburu, Sing tetap mau memberikannya kepada si paman. Tapi dengan syarat kekuatannya nggak boleh disalahgunakan coy. Karena akibatnya bukan cuma kekuatan si paman yang hilang, justru kekuatan Sing juga bakal hilang. Yang mana itu semua berasal dari diri si Sing. Nah, setelah selesai transfer kekuatan nih, Sing meminta pamannya untuk memegang batu dengan niat balas dendam karena cemburu. Sing menghantam batu itu yang membuat si paman jadi berdarah dan beralibi kalau dia cuma mau ngetes kekuatan batunya, bukan kekuatan si paman coy. Paman pun langsung ke rumah si Hindun lagi. Di sisi lain, Sing dan Michael mendapat kabar ada seseorang yang mengaku sebagai murid Dewa Judi dan mengadakan acara amal di kapar besar besok pagi. Melihat hal itu, sebenarnya mereka ada niatan ke sana cuy. Namun niatnya terhalang dengan kendala karena nggak ada duit. Seketika Michael mengajak Sing ke tempat judi omnya nih. Di sana dia berniat ngibulin omnya untuk meraup uang yang banyak. Lantas mereka pun langsung main kartu bersamaan dengan si paman yang lagi berjudi di rumah si Hindun. Tiba-tiba Sing kehilangan kekuatannya karena kelakuan si paman yang melanggar pantangannya. Tapi untungnya kekuatan Sing gak sepenuhnya hilang cuy, karena dia masih bisa merubah kartunya walaupun cuma setengah doang. Dengan semangat skater kali 2,5 nih, mereka pun percaya diri dan mengalahkan manusia-manusia rokok ketengan. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hussein sedang memperkenalkan dirinya sekaligus menunjukkan patung sang dewa judi. Tujuannya untuk meyakini orang-orang kalau dia muridnya. Michael dan Sing datang untuk membuktikan kalau Hussein adalah penipu. Tanpa banyak bacot, Hussein langsung mengajak duel Michael yang tanpa disadari ada kecurangan menggunakan CCTV yang memantau. Seketika Michael dibuat kalah oleh Hussein nih. Lantas
Michael meminta telepon untuk menelpon sang dewa judi guna membuktikan dirinya murid asli kepada para wartawan. Namun, usahanya gagal karena si paman dan Long terancam dan berakhir dipermalukan Hussein depan orang-orang banyak. Besoknya, Michael balik lagi tanpa mengajak si Sing. Gak lama dari situ datanglah Kowloon yang mencari si Michael. Sing menjelaskan kronologinya dan mereka pun langsung OTW ke sana. Kedatangan Michael disambut dengan sombong oleh Hussein yang berkata nanti bakal ada permainan khusus yang cuma bisa diikutin sama orang yang punya uang jutaan doang. Dengan lantang Michael meminjam $10 untuk bermain dan digandakan menjadi jutaan. Karena nggak mau dibilang pelit nih, Hussein pun ngasih Michael $20 dengan membuang uangnya untuk mempermalukan si Michael. Tapi usahanya gagal karena Michael menjepit uangnya dan mengambilnya dengan gaya salto. Nah, bakatnya ini dapat mengetahui gerak-gerik kartu maupun dadu. Namun layaknya perjudian dimanapun, pasti selalu ada yang namanya kecurangan coy. Maka dari itu Michael bermain dengan hati-hati banget dan mengelabui CCTV dengan menaruh tusuk gigi di kartunya yang membuat sistem analisa menganggap kalau kartu Michael itu adalah as atau semacamnya. Di sisi lain, Sing dan Kowloon tiba di kapal dan berpencar untuk mencari si paman dan si Long. Saat berpencar nih, Sing salah masuk ruangan yang ternyata isinya malah si Hindun cuy. Hindun meminta tolong kepada Sing untuk melawan si Hussein. Tapi Sing menolak dan mengaku kekuatannya udah hilang dan cuma ada satu cara untuk mengembalikannya. Nah, caranya ini cuma orang dewasa aja yang bisa paham cuy. Kembali lagi ke kasino, Hussein yang terlihat kesal karena Michael menang mulu nih, akhirnya dia pun mengirim orang sakti dari Tiongkok yang bernama Tycoon. Kekuatannya bisa merubah kartu dan juga bisa melihat kartu dengan tembus pandang cuy. Sebelum bermain, Sing disuruh buat rusakin tombol curang yang ada di kolong bandar. Setelah mereka berdua tahu angkanya nih, tombol langsung dipencet yang tanpa bandar sadari alatnya udah dirusak Sing. Nah, disinilah permainan makin seru cuy. Pas si Sing dan Tycoon ngadu ilmu buat ngerubah angka dadu sesuai keinginan masing-masing. Perbuatannya itu berakibat dadu yang ada di dalam koprok jadi hancur lebur nggak berbentuk. Menyadari Tycoon punya kekuatan juga nih, akhirnya mereka berpencar untuk mengelabui Tycoon dan mengumpulkan uang banyak supaya bisa ikut permainan khusus orang kaya. Gak butuh waktu lama buat murid sang dewa judi untuk mengumpulkan uang jutaan cuy. Karena Michael berhasil menang berkali-kali dengan bakatnya yang dia dapat dari sang dewa judi. Singkat cerita, permainan pun dilaksanakan. Tapi sebelum mulai, Sing menghancurkan CCTV pemantau yang terhubung ke alat pendengaran si Hussein dulu nih. Gak lama dari situ, datang si paman dan juga si Hindun yang ingin menonton permainan. Karena CCTV udah dirusak, Hussein mengandalkan kekuatan Tycoon yang bisa tembus pandang. Namun, si Tycoon justru dipermainkan Michael sampai kejedot kepala si Hussein. Permainan pun dimenangkan Michael berkali-kali dengan mudah. Singkatnya, para pemain pun pada cabut karena depo mulu nggak wede-wede. Hussein yang ngerasa nggak asik kalau cuma duel sama Michael, akhirnya dia pun ngajak si Tycoon. Begitu juga Michael, dia pun mengajak Sing untuk bermain. Seiring berjalannya waktu, taruhan pun mulai besar dan makin bertambah. Melihat kartu Michael lebih tinggi dari Hussein, Tycoon pun mengubahnya yang dilawan juga oleh si Sing, sehingga membuat tangan Michael jadi geter-geter nih. Akhirnya Michael pun membuka kartunya yang ternyata berubah jadi angka 2. Namun tanpa mereka sadari nih,
kartu si Hussein berubah juga jadi foto Sising yang lagi pose. Dikiranya udah menang dengan full hostnya, justru Tycoon terkejut karena kartu Sising adalah straight flush. Michael pun langsung menodongkan pistol mainan berisi tinta yang membuat Tycoon berkata kasar dan kehilangan kekuatannya. Hussein yang gak terima langsung menyerang mereka dan disusul juga datangnya Kowloon dan Long untuk menyelamatkan mereka. Mendadak datang anak buahnya yang kayak Terminator dengan senjatanya menyerang si Long. Tapi dengan mudah Long mampu mengalahkan si gendut sambil gelendotan. Sedangkan si Hussein tertangkap Michael dan dibuat mengaku kalau dirinya cuma penipu, bukan murid Dewa Judi. Faktanya pistol yang dia pegang pelurunya udah habis cuy. Jadi Hussein gak dibunuh. Bukannya bersyukur udah diampunin nih, si Hussein justru malah ngeluarin pistolnya yang dengan cepat digagalkan Long dan di Wing Chun oleh Michael dan Sing. Setelah kejadian itu, mereka pun bertemu lagi dan sudah berpasangan. Di pertemuan itu mereka sepakat untuk saling menggunakan uang masing-masing supaya mereka tetap sama-sama kaya raya. Tanpa mereka sadari, Ko Chun sang dewa judi datang dan film pun berakhir. Nah, jadi itulah alur cerita film God of Gamblers 2. Gimana menurut kalian coy? Seru gak? Harapan gua sih kalian ngerti dengan penjelasan gua. BTW, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga support channel ini dengan di-share ke teman-teman kalian cuy. Sekian dari gue Jeki, saya izin pamit, see you next video. Bye.